Halo teman-teman semua, welcome back again. Dan kita hari ini di episode pertama teman-teman. Jadi ini adalah podcast kita yang paling baru untuk ngomongin game ya teman-teman. Dan gue di sini Vincent. Mungkin teman-teman kenal gue dengan sebutan Sen. Dan gue juga bersama teman gue dari Movie Stalk, yaitu Krisna. Say hi nak. Hai, apa kabar semua teman-teman? Kita harapkan semuanya baik-baik ya, walaupun di masa pandemi ini ya. Semoga semuanya tetap berjalan dengan aman. Dan Benar banget. betul. Dan ini episode pertama, jadi gua bakal ngobrol-ngobrol banyak soal game bareng sama Krisna di kedepannya juga Yes. nanti. Nah, mungkin ini karena episode pertama, jadi kita bakal ngomongin masalah-masalah game yang dulu sama gua sama Krisna dulu mainin mungkin ya. Karena sedikit behind the story-nya nih, gua sama Krisna udah temenan lama banget. Kita temenan berapa lama ya, Nay? Oh, dari kelas berapa ya? Dari SD sekitar kayaknya ya? kelas 4 SD nggak sih? Kelas 4 Sekarang, SD. Kita berarti which sekarang is umur-umur berapa tuh kita? udah, 10 kali ya? Umur 10 i- apa iya 13 kurang lah. lebih ya, 10 sekitar 10 11 lah. Berarti ya udah sekitar 20 tahun dua kali ya? puluh tahun loh temenan. Dan dulu Krista ini sering banget nginep di rumah gua karena dulu gua udah beli PS duluan. Iya, iya, iya. Dan Iya, iya. Karena dulu kayak kalau main sendirian tuh gak asik gitu. Dan memang masing-masing dari kita tuh kayak nggak punya teman main gitu kan. Jadi betul. eh, either main di tempat lu atau kita main di tempat orang lain lagi gitu. Kita dulu sampai cari-cari rental PS ya. Buat Mm-mm. main. Pokoknya demi main bareng lah gitu. Dan game yang kita mainin dari dulu itu adalah game legendaris. Mungkin teman-teman juga bakal masih banyak banget yang ingat walaupun sekarang namanya ganti. Yang mana nih? Yang mana? Winning Eleven. Oh ya, oke. Namanya bahkan masih Winning Eleven ya. Masih Luar Winning biasa. Eleven, betul. Itu dulu yang pertama kali kita mainin lah, itu malah masih bahasa Jepang. Lu inget gak? Yang masih Iya, iya. Yang tangannya Shuto, masih iya kotak-kotak ya. kan? Betul. Dan Shuto gitu kan. Itu mainnya masih kayak gitu. Iya, iya, iya. Dan dulu gua sama Krisna Yang main kayak kalau selalu sekarang main sepak bola kayak gitu tuh coba nemuin di Kapten Tsubasa gitu. betul. Dan mainnya tuh dulu kita sama-sama saling forbidden ya. Nggak boleh pakai wantu ya, nggak boleh pakai wantu gitu kan. Iya L1X dulu itu sih nggak kalau boleh. dulu Wantu tuh udah senjata terlarang banget lah, itu tuh kayak raja terakhir gitu, udah Betul. pasti lewat. Itu kalau mungkin kalau anak-anak sekarang sebutnya OP kali ya, overpower jadinya. Itu overpower banget tuh Iya, gerakan iya. kayak gitu tuh. One two gitu doang kan. Padahal sebenarnya Iya terus aja karena bisa, kalau dulu tuh bisa Wantu dari kiper sampai gawang lawan gitu, sampai kiper lawan bisa langsung cetak gol gitu. iya dulu gitu ya. Kalau yang sekarang kan yang model PES sekarang nggak bisa ya. Jadi one two ya Nggak udah bisa, habis sekarang kan. harus agak nge-skill. Betul. Pokoknya game-game dulu yang gue mainin banyak banget sama Krisna. Dan ada satu juga game yang paling memorable buat kita berdua mungkin ya. Yang sampai dulu mungkin teman-teman kalau misalnya masih main PS1 ya, PlayStation 1, nah itu mainnya kan masih pakai CD semua ya. Dan CD kan semuanya bajakan ya kalau kita dulu masih kecil ya. Pak, sama PS4 juga masih pakai CD, cuma namanya aja berubah. Iya, beda sih, beda. Pakai CD juga, cuman dulu kan bukan DVD, CD beneran, nak. Nah, terus Iya dulu VCD ya. VCD dulu. Dan belakangnya selalu putih kan, terang gitu kan, yang kayak cermin kan. Iya, iya, iya. Nah, Yang terus kalau kenapa-kenapa dikasih air ya? nah itu salah satu kenangan kita. Dulu kita main Final Fantasy 8. Jadi dulu gue sama Krisna tuh main Final Fantasy 8 berduaan, nginep di rumah gua hampir seminggu kali ya naya kita ya. Terus karena zaman dulu tuh juga Iya, belum iya. ada. Dan tetap nggak tamat. Iya. Terus udah gitu zaman dulu kan belum ada internet kan. Jadi kita nggak bisa cari walkthrough-nya di internet gitu kan. Belum ada walkthrough ya. Belum Betul. setengah Enggak. mati tuh. Dulu ada walkthrough-nya nak yang dari majalah itu loh. Tapi bentuknya buku. Betul. Nah terus karena kita nggak punya modal untuk beli bukunya, kita fotokopiin. Inget banget dah itu Iya masalah. bener-bener. Ya, fotokopi dari orang. Dulu kalau ngomong-ngomong, eh,
fotokopi buku itu termasuk pembajakan kayaknya. Kita kebajak sebenarnya. Iya, betul. Sebenarnya masuk-masuknya ke pembajakan juga sih kalau misalkan kayak gitu ya. Ya cuma dapat dari mana lagi gitu kan. Masalahnya buku itu aja kita nggak tahu teman kita punyanya dari mana gitu kan. Betul, betul. Yang penting dulu itu menghalalkan segala cara supaya bisa dapet bukunya, terus kita bisa lanjutin mainnya karena bingung tuh waktu itu nge-stuck tuh mainnya. Karena dulu Final Fantasy 8 itu berapa CD ya, Nak? 4 CD ya kalau nggak salah Empat ya. ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat sih empat. Dan kita kan dulu nggak ngerti bahasa Inggris ya. Betul. Jadi kayak mau main game bahasa Inggris tuh kayak ya kita nebak-nebak aja dia maksudnya mau kemana gitu. Iya. Itu dulu inget banget setiap kata-kata yang lagi dimainin sama gamer sama si karakternya nih. Misalkan dia lagi ngobrol sama karakter lain, kita tuh skip-skip aja karena nggak ngerti kan. Mau dia ngomong apa kek bahasanya, dia lagi Iya, harusnya iya, iya. Dan kemana. untungnya kayak apa? Ada untungnya kalau dulu tuh soalnya belum ada voice over kan, Betul, menurut gua. Jadi kita purely ngebaca teks. betul. Kalau sekarang kan ada teks plus ada orang ngomong, ya nih. Betul. Wah, lebih lebih mampus lagi sih menurut gua. Iya, kalau misalkan yang masih belum bisa bahasa Inggris zaman sekarang ya, misalnya kayak kita waktu sekarang masih kecil nih, terus kita mainin game-game yang sekarang yang udah ada voice overnya, itu baru-baru ngerti bahasa Inggrisnya ya. Iya, iya. Oh, main GTA sekarang sih meninggal kayaknya. Meninggal guys. Terus apalagi ya game-game. Nah itu kenapa salah satu momen yang memorable buat gue berdua karena waktu itu kita nge-stuck di CD berapa ya, nah kalau nggak salah CD 2 ya. CD Itu 1. tuh kalau nggak salah stuck itu karena CD-nya nggak mau jalan atau kitanya nggak bisa lanjut ya. Gue lupa deh. Stucknya itu yang gamenya nggak mau jalan. Gue inget banget itu di CD pertama yang pas Squall ketemu sama Rinoanya di pesta dangsa. Do you Ya Allah, itu remember that? masih awal banget dong. Iya kan? Terus pas di pesta dangsanya tuh nge-stuck, videonya nggak mau jalan. Terus kita buka CD-nya, kita lap-lapin, masukin lagi, nggak jalan Kasih juga, pisang, kasih nggak kasih pisang nah. Waktu itu akhirnya sampai lu tuh nekat udahlah. kasih air. Pokoknya gue ingetnya dikasih air aja. Iya, kayaknya udahlah. Hopeless, kita harapan terakhir cobain pakai air. Digosok dong sama Krisna pakai air. Dan CD-nya jalan. Luar biasa kan. Luar Memang tuh biasa zaman itu. dulu tuh kalau self repair tuh udah paling the best lah idenya. Iya, zaman dulu mungkin yang mirip-mirip ya kayak pakai Nintendo Super Nintendo kali ya. Karena kan dia masih model cartridge gitu kan gamenya. Nah, itu kalau misalkan Iya, gamenya iya, iya. nge-stuck kan cartridge-nya dicabut, ditiup-tiupin kan. Udah. Ditiup-tiupin itu Iya. cartridge-nya. Nggak- Satu-satunya cara tuh nggak bisa nggak mungkin kita kasih air kalau Nggak cartridge mungkin. gitu. Itu kerendam rusak langsung. CD aja sebenarnya rusak, cuma Iya, nggak tahu iya. kenapa itu works ya. Bisa. Dan itu kita berani karena dulu harganya murah. Coba kalau sekarang beli kaset PS4, nggak berani kasih air. Betul ya. Dulu itu kita beli game-game bajakan gitu, paling satu satu CD 4.000 kali ya nih. 4.000 kali Iya, 4, kita berani 16.000, jadinya. 15.000 terkadang didiskon sama tukang tukang jualnya. Ini satu paket nih 15.000, mau beli nggak? Dulu masih pakai kantong plastik, Iya, kayak 4 CD gitu. dijadiin Jadi, satu tuh. Inget banget. ya bener. Itu zaman. Yang apa covernya tuh gambarnya tuh warnanya agak ngeblur-ngeblur gimana gitu. Gitu kita udah gak peduli covernya, yang penting bisa dimainin aja gamenya. Yang penting lancar lah. Betul. Dan gue nggak inget deh. Maksudnya sampai sekarang nih ya, gue mau nanya ke lu dulu nih. Sampai sekarang itu FF8 lu udah tamat belum? Ini mau yang jujur apa yang enggak nih? Ya, yang jujur dong, Ya, ngapain bohong? ya sejauh ini cuma pernah sampai di CD 4, habis itu tuh nggak tamat. Pas lawan EDA-nya itu gue ingat banget, nah lawan EDA-nya nggak lewat, udah gue matiin. Dan sampai PlayStation. Gua sih, Lu tamat emang? kalau gua sih kayaknya sampai ke yang itu tuh, yang kota yang apa, yang agak AI itu loh kotanya, yang kotanya advance banget, yang Heeh. bisa ngirim Rinoa ke bulan. Heeh. Nah, nyampe situ tuh gue udah nggak lanjut lagi tuh. Pokoknya pertama kali masuk kota itu, terus gue save, gue nggak lanjut lagi.
Itu Jadi gue nggak tahu juga endingnya gimana. itu sih gua CD3 terakhir deh. Pokoknya yang abis dari Kayaknya ya. dari itu gua lewat yang Rino sudah dikirim ke bulan, terus balik lagi ke bawah. Nah, akhirnya si Squall dan kawan-kawan yang ngelawan si Ede ya, itu gua ngelawan, cuma nggak lewat. Dan itu karena walkthrough kita waktu itu udah hilang, udah udah jadi debu kali ya, kena banjir dulu, kena Iya, jamur. iya, iya. Nah, udah jadinya Udah gua tamatin. bukanya aja udah jijik kayaknya ya. Iya. Tapi itulah perjuangan kami para gamer-gamer jadul ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang Luar kalau cari biasa, dulu walkthrough, kita mesti tinggal ketik. iya Kalau tinggal sekarang ketik main kalau lah. sekarang. Kalau dulu kita tuh sampai nyari-nyari Iya, majalahnya, terus cari tahu ini gamenya sudah sesuai apa belum, terus walkthroughnya dia full apa enggak iya, gitu iya, kan. iya. Terus yang Dan kita terutama, berharap tuh, maksudnya di majalah episode berikutnya tuh ada tuh walkthrough game kita tuh. Karena betul, kita nggak tahu kan majalah betul, minggu berikutnya atau bulan berikutnya tuh nggak bakal ngebahas game apa, kita nggak tahu. betul. Dan dulu harapan kita tuh walkthroughnya bisa bahasa Indo aja ya. Walkthroughnya bahasa Aduh, itu. Indonesia gitu kan. Dulu kan walkthroughnya masih bahasa Inggris semua dan waktu kita Iya, baca iya. kan ngerti nggak kan sampai kita nyari-nyari kamus kan. Iya, Bener-bener ya, ya anggapannya kayak kalau kalau sekarang kita baca mungkin majalah Korea gitu, ya yang ngerti paling kata-kata aja gitu. iya. Kita nggak tahu sisanya. Makanya bener-bener perjuangan banget kalau zaman dulu dibandingkan zaman sekarang yang sudah serba online semuanya. Nggak kayak dulu kita harus nyari, harus nunggu. Bahkan dulu kita kalau misalkan ikut kuis aja nunggunya harus minggu depan ya Nay, ya. Kuis di majalah gitu. Iya, ya nggak bisa tuh kalau dikasih deadline kayak eh, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oh, nggak bisa, orang majalahnya belum keluar. Iya. Terus kalau sekarang kan semuanya udah diposting di Instagram tuh giveaway segala macem. Pakai sosmed lah semuanya. Iya, udah ringkas banget, gampang banget. Dan kalau kita main game dulu tuh karena semuanya bahasa Inggris ya, ya sampai sekarang juga bahasa Inggris sih. Cuma kan kita nggak gitu ngerti. Jadi kayak kita tuh nebak-nebak, oh mereka maksudnya mungkin ngomong gini, maksudnya ngomong gitu. Terus kalau kita sekarang di saat udah ngerti, kita revisit lagi tuh game ya. Terus kita berasa ternyata bukan itu yang Iya, dimaksud betul, gitu. betul. Itu yang gue rasakan. Itu yang gue rasakan. Game-game jadul yang gue mainin lagi terus ternyata, oh maksudnya ini. Waktu dulu gue bego banget. Ternyata yang gue maksudkan berbeda Ya, gitu kan. ya ternyata ceritanya bukan seperti yang kita pikirkan dulu Betul, gitu. betul. Aduh. Masalahnya dulu gue sama Krisna salah satu penggemar game heavy heavy RPG juga ya. Jadi model-model Iya. Final Fantasy itu kita demen banget dulu. Terus ya sama game sport dah tuh. Gue banyak banget main game sport sama Krisna. Dari zaman PS1 sampai Game PS2 sport ya. tuh apa aja ya dulu ya? Dulu balapan motor gitu-gitu kan. Balapan Namanya belum MotoGP kayaknya tapi. betul. Dulu masih masih Superbike kayaknya udah ada deh nak dulu. Yang motor nomor motornya Terus ada apa? tiga biji. Repsol apa gitu. Iya. Pokoknya kalau game balapan dulu yang gue mainin sama Krisna adalah F1. Iya dulu. Dulu main F1 tapi maunya menang doang, nggak mau Betul, kalah. betul. Yang penting tabrak aja kan. Kalau misalkan potong jalan, potong aja kita pokoknya kan. Soalnya kan Nah main dulu kan F1-nya sistem sistem gamenya kan belum se-advance sekarang ya. betul. Terus rules-rulesnya juga mungkin belum diterapin seperti sekarang. Jadi dulu tuh kita motong tuh nggak ada penalti. Jadi ya potong-potong aja bodo amat. Enggak, dulu ada penalti nah. Ada. Gue inget banget ada Ada ya? penaltinya. Ada penaltinya. Cuman kalau dulu kan yang namanya sistem versus itu kan mobilnya cuma mobil lu sama mobil gua. Jadi lu motong gua Ya motong. pokoknya cuma berduaan. Iya. Nggak ada lawan lah Iya. pokoknya ya. Jadi kalau misalkan lu motong, lu kena penalti, gua potong juga. Biar kena penalti juga, biar biar Ya, bisa ngejar terus-terusan juga. aja gitu. Aduh, itu benar-benar Lah, kocak lebih banget. mending main CTR ya setelah dipikir-pikir ya. Bisa Betul, tembak-tembakan. betul. Itu malah kita main game-game yang real simulation malah dimaininnya seacak itu. Mm-mm. Dulu sama main apa itu yang game Tamiya Let's and Go apa ya? Judulnya apa sih? Eternal Wings. Itu kemarin masuk loh ke Oh iya. konten gue di YouTube loh. Itu Oh iya iya ya kayaknya gue lihat tuh. itu Yang tak gambarnya masih bikin sakit mata lah sekarang kalau kita lihat. Dulu tuh bagus banget tuh. iya dulu bagus banget. Itu dulu gue inget banget. Kita main Let's End Go itu pertama kali yang pas gue ke rumah lu. Kita main di rumah lu. Lu baru beli PS1 yang putih.
Oh iya 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 iya. Terus main ke rumah lu Terus baru main punya satu itu, game itu. terus norak lah main. Betul. Tuh sampai gua nggak mau balik dari rumah lu kalau nggak salah. Masih pengen main. Padahal mainnya cuma game itu doang dan balapan itu doang. Tapi sebodoh Iya, itulah ya kami sampai dulu. kita mobilnya kita cobain satu-satu kan. Betul. Ultinya tuh kita cobain satu-satu Iya, tuh. kan ada jurusnya tuh yang bisa terbang, yang bisa nabrak, ya yang keluar aura-aura nggak jelas itu kan. Itu dulu buat Iya iya. kita keren banget ya. Di samping dulu hari Minggu kan ada kartunnya juga main. Jadi relate kan. Kartunnya ada, terus Iya, jadi kita berasa deket tuh. Jadi abis nonton pengen main lagi gitu. betul, betul. Itu yang kita rasakan dulu ya. Aduh, udah bener deh. Terus game apa lagi yang dulu kita mainin, Natanya? Mungkin ada yang lu inget lagi? Game Tapi yang paling epic itu apa adalah ya? pertarungan gua sama Krisna ketika main WE. Itu udah paling epic. Wah, iya tuh. Kalau kalau WE sih udah paling epic lah dulu. Udah paling WE epic. dulu namanya apa ya WE-nya ya? Winning Eleven, Winning Masih Eleven. WWF nggak sih namanya WWF Smackdown? Oh WWF. WWF iya WWF Smackdown. Nah iya WWF juga kita mainin ya. Yang kita ngedit karakter masing-masing. Iya, masih. Itu Iya, yang mainnya kayak 3 lawan 1, kita temenan gitu, ngeroyokin satu iya. orang. Terus yang Bawa seharusnya udah curang aja KO, pokoknya. udah bisa kita kalahin, masih kita pukulin aja zaman dulu ya. Itu Iya, terus bener-bener. pokoknya banting terus, padahal darah udah habis, stamina udah Iya. habis, gitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itu benar-benar salah satu momen-momen yang bodoh banget. Terus bikin karakter aneh-aneh Terus sama mode mukanya. paling favorit adalah Brian Pentis ya. Yes. Karena dulu kami sebagai anak kecil yang masih penasaran ya kan dengan hal-hal yang Lihat tabu untuk anak lihat kecil. orang, lihat cewek-cewek narik-narikin baju sampai sisa pakaian dalamnya doang itu sesuatu banget buat kita dulu. Betul. Dan itu juga modenya yang mengajarkan nah masalahnya. Masalahnya modenya kita nggak bakal bisa menang Iya kalau iya iya. kalau nggak sampai beras sama pentis doang. Kalau Iya nggak benar lepas kan benar. nggak Ya memang menang-menang kita. diajarin ke sana ya. Iya. Nah Kalau itu. Nah itu kenapa tapi dulu masalah Brian Pentis ini nggak pernah dilarang. Sekarang giliran sekarang dikit-dikit dilarang. itu gua no comment. Kesel gua. Itu udah gua no comment dah. Pokoknya masalah-masalah yang begitu gua no comment dah. Karena untuk sekarang juga menurut gue ya karena perkembangan media juga sih nak. Sekarang banyak anak kecil yang mungkin bisa akses situs juga kan. Jadi Ya, bakal berasa banget gitu kan. iya iya sih. Kalau zaman kita Terus dulu kan bisa boro-boro bisa ada ah, gituan. diputar-putar juga dulu faktanya sama media ya. Betul. Makanya ya kalau misalnya zaman dulu tuh ya kayak gitu. Dulu gue inget banget nah ada game yang Mahjong. Lu tahu gak? Waduh, itu game yang gue sampai sekarang nggak ngerti lu mainnya. Iya, walaupun nggak ngerti tapi kan kita pencet-pencet aja sampai kalau misalkan dia kelar Mahjong ya keluar gambar Iya, cewek kan. pokoknya. Itu Iya, doang iya, iya. tujuannya. Bener, Bener-bener. bener. Pokoknya tujuannya yang penting ini mainan. Kita juga bingung ya, ini mainan apa Iya, sih iya. gitu. Cuma begitu, pokoknya pencet-pencet aja, ih keluar cewek, main Iya, terus jadinya. itu yang bikin kita main dulu. Iya, banyak banget game-game yang dulu banget kita mainin. Dan sampai akhirnya gua sama Krisna juga sudah lulus sekolah, lulus kuliah juga ya. Dan itu masih kita main. Sampai PlayStation-nya udah pindah ke PlayStation 2 ya. Betul. Itu PlayStation 2 itu zaman gua hampir tiap minggu nginep di rumah lu, Nak. Ini Gantian tuh. kebalik ya, begitu Gantian. PS1 gua di rumah lu terus, Betul. PS2 lu ke rumah gua, PS3 kita skip tuh. Iya, PS3 karena nggak ada yang punya duit buat belinya. Iya, iya kan, gak ada yang main PS3. Iya PS3 gak ada yang main. Terus yang di PS2 itu kan kita masih mainin apa? Udah berubah PES tuh waktu itu, Nak. Iya, Terus udah nggak winning eleven lagi. Dulu kita pikir ya, itu tuh beda perusahaan ya, beda game. iya, ternyata satu game kan. Gamenya Si sama-sama winning eleven juga. sama PES ini, Iya. ternyata sama. Nah itu apa? Terus kita ngadunya tuh bukan ngadu bola lagi, jadinya ngadu ngadu jago-jagoan Become Legend. Oh Become Legend, iya, benar benar benar. Become Legend Bikin gue. satu orang, Jadi dulu tuh sistemnya Become Legend gue udah
masuk di MU nih nak, Become Legend lu udah masuk MU belum? Udah, gue mah udah dari kemarin. Nah itu yang kita pertarungkan tuh. Bukannya ngadu Iya, lagi iya, iya, iya. tim A sama Pokoknya tim sampai B. OP banget lah gitu. Iya, itu kocak sih, kocak banget nih. Tuh main di rumah lu dan rumah lu masih Tapi yang kita PS2 tuh masih main Final Fantasy nggak ya? Final Fantasy 10 kita mainin bareng gak sih? Kayak enggak deh. Final Fantasy yang kita Nah mainin itu bareng gue itu lupa. Final Fantasy 8 dan 9. 9 masih sempat kita mainin bareng lah. Yang si Nah, Zidane. 9 gue cuma dapat awal-awalnya doang. Betul. Habis itu gue nggak inget tuh. Karena memang waktu itu kita nggak terlalu tertarik ke FF9 karena kita memang lebih suka di Mm-mm. F8 yang gambarnya lebih tinggi-tinggi orangnya nggak kontet-kontet kan. Iya, Dulu iya, iya. itu inget Ya banget kalau kita. itu kan agak-agak cebol ya. Iya, cebol-cebol kan kayak model-model Final Fantasy 7 kan. Kalau Mm-mm, yang 8 mm-mm. karena kita kita seneng ngelihatnya ini baru nih, tinggi-tinggi orangnya. Ya, jadinya kita mainnya Oh, terus FF8. ini nih, PS2 ada game Smackdown yang paling legend ya. Here Comes the Pain. Here Comes the Pain yang mana ya? Gue lupa loh. Yang ininya apa yang udah bentuknya orangnya tuh udah jadi orang gitu lah Mm-mm. pokoknya. Pokoknya paling yang gue paling inget tuh justru Here Comes the Pain dibandingin yang PS1 punya. Kalau PS1 kan agak agak jauh ya. Seinget gue kameranya tuh agak jauh dia. Betul, betul, Jadi betul. orangnya tuh agak-agak kecil. Dan Kalau yang Here Comes the Pain ini kayak udah deket, udah di samping ring gitu. Jadi kita bener-bener bisa ngeliat dia lari masuk. oh iya iya, gue ingat, gue ingat, gue ingat. Yang sampai kepalanya berdarah tuh dikasih lihat kan? Iya, iya, iya. Yang Yang, sampai yang kita bisa ngambil barang di bawah, di iya, kolong. kita ngambil Bisa barang ngambil di bangku. kolong, pukul-pukul orangnya sampai dia berdarah kan? Terus kalau Iya, misalkan iya. mode yang dulu kita suka tuh mode yang ini nak, yang cage, yang bisa Iya, manjat-manjat bener. gitu Ya, loh. ya. Yang manjatnya tapi pelan Iya, banget manjatnya. ditarik jatuh lagi, terus manjat lagi, ditarik Iya. jatuh lagi. Itu bener-bener bodoh banget kita Udah ya. sampai lemes, banget mainnya lama banget tuh pasti kids tuh. Iya, makanya apalagi ya, game-game yang dulu kita mainin banyak banget karena setelah PS2 pun walaupun kita skip di di konsol ya, di PS3, tapi setelah itu Krisna beli komputer waktu itu ya, Nay. Lo beli komputer Iya, duluan. gua rakit PC kan. Betul. Nah, jadi akhirnya ya tetaplah gue yang bermain ke tempatnya Krisna. Itu dulu gue inget banget sampai Tapi sampai sampai nyokapnya Krisna tuh kalau misalkan gue datang ke rumahnya itu juga cuman bilang, "Oh, Vincent udah datang," gitu. nih, kayak biasa gitu, Iya, udah cuma ya biasa banget. tamu reguler aja. Iya. Terus dulu gue inget banget sampai Krisna tuh seakan-akan ngusir gua, guys. Karena dia ngomongnya, "Sen, lu gak mau pulang?" "Pulang lu, udah malam udah." "Enggak, gua nginep." "Pulang juga nginep mulu," katanya. Sampai kayaknya gue pergi ya dari rumah gue, lu tuh masih ada di rumah gue kan, lu tidur kan. Gue pulang, lu masih ada. Ah, itu zaman Betul gak sih? itu zaman PS2 nah. PS2 yang Oh, lu itu zaman masih PS2. betul, yang lu masih di rumah lama lu. Dulu kan kita ke gereja bareng kan? Gereja bareng. Terus selesai Hmm. gereja kita rapat biasanya kan tuh. Nah, cuman rapatnya ternyata di cancel. Hmm. Gue tidur dan lu jalan sama cewek lu. Sampai gue pulang masih ada tuh. Iya, sampai si Krisna pulang, gue masih di rumahnya dan masih main. Gue mandi di rumahnya, gue makan di rumahnya. Nyokapnya si Krisna juga tanya, Ya udah "Vincent, udah makan kayak belum?" rumah sendiri aja. "Belum tante." "Yuk makan." "Oke." Udah kayak bener-bener rumah sendiri. Kayak rumah sendiri aja, lempeng. Ngambil Hidupnya minum. selalu aja hidupnya. Iya, terus ngambil minum ke bawah, terus naik lagi ke atas ke kamar, buka 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 PS lagi, main lagi sampai si Krisna pulang, guys. Itu epic sih ya, epic moment sih ya. Sampai si Krisna tuh pas nyampe rumah tuh masih kaget. "Lalu nggak pulang, Nyet?" Gue kira udah pulang, ternyata masih di sini. Karena mungkin dulu belum ada tuh ya. Kita belum kenal namanya main apa koneksi online tuh yang bisa bisa main bareng tapi online tuh belum ada tuh dulu. Oh iya, ya karena mungkin dulu nggak ada zaman-zaman yang bisa main game online. Karena dulu game online, guys, itu cuma bisa dimainin di warnet zaman kita Di dulu ya. warnet. Nah, Bener.
Dan gue punya kenangan unik juga. Inget-inget zaman kita main warnet, nak. Ini zaman-zaman kita main Yang Ragnarok. mana nih? Ini zaman-zaman kita main Ragnarok Yang ke online. ini ya, Ragnarok ke online Muara pertama. Karang ya? Betul. Itu hari Minggu. Naik sepeda. Betul. Itu hari Minggu. Krisna rumahnya di mana? Gua rumahnya di mana? Krisna ke rumah gua. San, ayo kita ke warnet. Warnet itu di Muara Karang, guys. Itu jauh banget. Jadi mungkin kalau naik sepeda sekitar 1 jam jalan dari rumah gua, dan Nah dari iya, rumah jadi Krisna ke rumah dulu gua tuh hampir 1 jam sebelum, juga. jadi gue 2 jam kan. Dan Iya. sebelum sebelum apa sepeda booming kayak sekarang, kita tuh udah naik sepeda Iya. dulu. Udah sepedaan, udah gaul kita. Itu kita Gaul sama miskin tuh agak beda tipis memang. betul. Itu dulu pagi-pagi kita udah jalan duluan ya, sampai nyampe di sana warnetnya belum buka karena kita takut ketelatan kan. Naik sepeda takutnya Iya, lama karena kan. takut takut nggak dapet tempat kan. Karena itu Betul. kan warnetnya yang apa yang penuh gitu loh, warnet warnet favorit, bahkan ada yang sampai nginep-nginep di situ. Betul. Itu warnetnya namanya mungkin kalau sekarang masih ada, teman-teman bisa cari juga di Muara Karang. Itu warnetnya underground. Itu warnet 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 Sekarang udah sejarah jadi klub banget. nggak sih? Enggak, masih Kalau warnet. nama-namanya gitu Terakhir underground udah jadi tempat clubbing. terakhir gue lewat masih warnet, tak masih warnet. Coba gue nggak tahu Wah, luar posisinya. biasa. Gila. Dia ini ya, di saat orang udah jarang nggak gitu banyak main ke warnet, tapi sekarang sih udah booming lagi warnet kayaknya ya. Betul. Masih ada dia. Ya, setidaknya dia bisa survive ya di masa-masa waktu dulu warnet Sekarang lagi mungkin murah-murah. cara dia survive adalah dia bikin tim e-sport ya sekarang ya, si Mungkin, warnet itu sendiri. mungkin underground e-sport mungkin kan. Gue nggak tahu tuh, gue belum cari tahu juga. Nah iya, jadi kan sekarang karena orang yang main ke warnet paling ya tim e-sport gitu. Siapa lagi yang main ke warnet? Eh, banyak bocah-bocah, bocil-bocil nak yang main warnet nak. Yang kalau nyewa komputernya tuh 1 jam, satu komputer yang mainin berenam. Lu lu bisa bayangin gak? 6 orang bocil. Dulu gua sering main warnet juga kan. Dulu gua anak warnet juga. Jadi gua kalau main tuh dulu di sebelah gua itu kalau misalkan ada bocil yang dateng, mereka bikin billing 1 jam, yang main berenam, mainnya PB dulu guys. Nah itu kalau mati gantian. Hah, bentar-bentar. Gimana cara main PB berenam tuh gimana caranya? Enggak, jadi akunnya satu, nak. Akunnya satu. Dia main nih, temennya satu. Main sampai temennya mati, digelepak. Woi, gantian. Nah, temennya bangun, ganti tuh, Oh, ganti player. gitu. Padahal playernya sama itu juga. Oh, oh sistemnya tag team. Iya, tag team. Gitu, jadi gantian. Iya. Itu sampai sampai Oh, gitu. ada yang ribut cuma gara-gara perebutan. Lu kan udah main dari tadi. Lah gue belum main katanya. Lu kan juga udah main kemarin katanya. Wah, bisa ribut lah tuh bocil-bocil. Berarti itu datang berenam, billing 1 jam, belum tentu kebagian sebenarnya ya. Iya. Kalau misalkan yang main si bocil satu ini, si brengsek ini jago mainnya, nggak mati-mati kan. Terus bocil Iya, jadi apalagi kan dia main tampak setengah jam sendiri betul. gitu. Itu duitnya pun patungan nak dulu mereka dah. Waduh, gue Itulah. sih untungnya nggak mengalami kayak gitu ya. Datang jauh-jauh ke warnet, rame-rame, taunya nggak kebagian main, cuma kebagian nonton. Ya kan males ya. Iya. Dulu dulu kita kebagiannya ya capek di ngegoesnya aja ke warnet ya. Karena dulu Iya, makanya kalau udah nyampe di warnet, lama-lamain dah 3 jam, 4 jam, karena nggak mau cepet-cepet kepikiran jalan pulang gitu. iya. Karena jalan pulangnya sama jalan pulang perginya tuh udah hampir sama kayak billingnya. Billing kita main. Iya, jadi kalau kita cuma main sejam, 2 jam, ya lah pulang juga segini nih waktunya. Jangan aja, masa sama. Makanya bener-bener perjuangan banget soalnya jalannya. Makanya dulu kalau main kita main sampai 6 jam terkadang kan. Walaupun itu warnet mahal sampai kita nyisihin uang jajan dulu nak. Ingat banget. Cuman Iya, iya, gara-gara iya, demi, buat demi main. banget ya. Demi banget. Iya. Dan dulu zaman zaman dulu kita nggak harus cuman bayar billing loh. Lu inget Dulu nggak? ada kartu tuh. Betul. Ada kartu voucher yang buat apa? Online. Buat Jadi Ragnarok. buat online ya. Betul. Jadi Jadi dulu kita cuma bisa pakai misalkan di kartu itu 2 jam ya kita cuma bisa main RO-nya 2 jam. betul. Jadi dulu sistemnya Lito itu seperti itu. Jadi kartunya dia jual kartu online-nya,
kalau misalkan kartu online-nya 8 jam terus sisa 2 jam, kita cuma bisa online 2 jam. Jadi kalau misalkan mau online lagi ya harus beli kartunya lagi dan itu juga lumayan mahal ya. Udah kayak berapa kali lipatnya Iya billing benar. billing billing warnet sejam gitu kan. Iya, belum beli Zeni kan dulu. Iya. Belum ya sok-sokan beli-beli barang, transaksi-transaksi, ya itulah bodoh-bodohnya kita ya. Dan itu Iya, cuman kayak buat kayak itu cuman buat kita dipamerin kita di merasa sekolah. dulu tuh bener gitu. Kita merasa dulu tuh kayak itu tuh keren gitu. Kita punya kartu RO banyak-banyak yang sebenarnya kita ditipu sama kapitalisme ya, Iya. menurut gua. Padahal sekarang nggak perlu pakai kartu itu untuk bisa main. Iya. Yang sekarang kan makanya dibukanya yang server fun and chat, dan bahkan RO sekarang udah banyak banget RO yang private server yang mainnya gratis. Tahu Mm-mm. dari dulu gitu aja kita nunggu 20 tahun ya Nay. Ya enggak dong, udah nggak nafsu mainnya. Sekarang mah udah nggak nyariin RO dong. Iya, Sekarang makanya nyarinya The Last of Us gitu. Nyarinya apa Horizon Zero Dawn. Masa sekarang nyari main apa? Main RO yuk gitu kan. udah nggak banget ya. Udah enggak, udah lewat rasanya. Tapi bisa aja loh kayak game-game jadul yang sekarang yang dulunya nggak terkenal tiba-tiba terkenal sekarang. Contohnya kayak Among Us. Among Us dulu itu game Iya lama benar. loh sebenarnya. Cuma Among Us ini kan lebih kepada dia terkenal di masa sekarang ya, di mana semua orang di rumah butuh hiburan, butuh ngobrol sama teman-temannya. Jadi kayak Among Us sih tempat nongkrong baru gitu. Iya. Dan tempat gibah baru, Iya, tempat menghancurkan pertemanan yang baru. iya. Cuma sayangnya itu ya, ya itu sayangnya dari Among Us adalah banyak pertemanan yang segitu rapuhnya gitu loh, Iya, gara-gara main game bisa musuhan. bisa Gitu, musuhan, bener-bener betul. ngeblok aja. Emang makanya beberapa hal yang bisa gua tangkap mungkin dari game yang dulu kita mainin ya Nay, ya. Mungkin karena game gue bisa jadi bahasa Inggris kali ya. Tanpa perlu les. Iya Kita benar, dulu salah nggak satunya les ya. kan. Kita tuh Salah sama-sama nggak satunya tuh les. karena game. Tuh, karena kita dulu tuh dipaksa untuk ngerti gitu. Kalau nggak ngerti nggak bisa main Ya kecuali meskipun so-soan ngerti ya, setelah kesini tuh ternyata tidak semua yang kita pikir adalah benar, ternyata sesuai gitu. betul. Itu bodohnya kita lah dulu ya. Cuma dengan kita mengerti kalau dulu ternyata kita salah nangkep, berarti kan kemampuan bahasa Inggris kita sudah meningkat. Ya Gitu sudah dong. lah, 20 tahun lah, 20 tahun. 15 tahun lah setidaknya kan. Masa segitu-segitu aja. Ih. Dan lulus kuliah masa nggak bisa juga bahasa Inggris? Bisa lah, Iya bisa. benar. Apalagi sekarang semakin banyak tontonan juga yang pakai bahasa Inggris ya, dimudahkan kita nonton pakai bahasa Inggris tuh gampang banget sekarang. Betul. Makanya itulah salah satu yang gua rasakan manfaatnya dari game ya, selain membawa kesenangan dan membawa kehancuran. Kehancurannya adalah dia diomelin nyokap, ya kan? Terus Iya, iya. Apa begadang diomelin. kesehatan menurun karena Betul, begadang terus ya. betul. Pas di sekolah ngantuk, di kerjaan ngantuk gara-gara game. Benar, Oke, benar, itu benar. itu Terus lebih akrab sama teman di game daripada teman di sekolah betul. mungkin. Temen real tuh gak terlalu dipeduliin. Yang lebih penting tuh temen game dulu. Kalau kalau zaman dulu Iya, tuh iya, iya. obrolan apa? Gengnya tuh gengnya bukan geng lu keren atau enggak, lu dibully atau enggak, lu cupu atau enggak, bukan. Lu tuh obrolannya harus nyambung di gamenya. Lu main game apa? Iya. Nah, kalau misalkan yang A nih nggak main Main game game apa ini, lu? Gitu. nggak ditemenin, jadinya dia harus main dulu baru ditemenin. Iya, Itu iya, sedihnya iya. tuh dulu tuh. Iya. Dota pakai hero apa, Dota? Kalau Dota pakai hero apa gitu kan? Iya. Nah ya itu zaman-zaman Dota. Dulu kita juga sering main Dota bareng. Dan itu yang kita mainin masih Dota kayu ini ya. Dota 1. Iya, iya. Masih Masih belum Dota 1. masih belum Dimana zaman yang Dota kalau kita 2. ngeliat gambarnya sekarang, wadidaw banget bagusnya gitu. Bukan wadidaw, sampah banget. Emang grafiknya masih jelek banget Iya kan. itu maksudnya. Ya itu gua sarkas ya kayak wadidaw udah berapa tahun ini gua tinggal di sini masih begini-begini aja gitu. Dan tapi Dota 1 masih rame loh sampai sekarang. Walaupun Dota 2 sendiri aja udah turun pamornya kan. Tapi di Iya, Dota 1 mungkin masih karena rame Dota aja. 2 lebih
lebih banyak ini nggak sih kayak apa cari uangnya dikit-dikit lu mesti bayar atau lu mesti grinding kayak gitu-gitu kan kalau Dota 2. Dibilang iya, mungkin iya juga, tapi kalau menurut gua kenapa kenapa pamornya turun itu mungkin karena update-nya terlalu terlalu banyak juga, nak. Jadi kayak sekarang tuh posisi Rosan kan berubah. Rosannya udah nggak di tempat Hmm, yang lama. Terus banyak iya iya hero-hero iya. baru dan banyak-banyak hero lama yang di nerf, yang skillnya dikurangin, skillnya diganti, Hmm, disesuaikan. iya 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 iya. Nah Jadi orang itu udah males ya kayak kayak apa gamenya terlalu diatur gitu jadinya. betul, betul. Dan ya zaman sekarang game udah berapa banyak sih ya kan? Udah bukan cuma itu doang gamenya. Jadi banyak Ya pilihan. sekarang sekarang apa yang namanya Battle Royale tuh ya lu tinggal pilih lah lu mau yang mana. Mau Battle Royale yang pakai Avenger juga ada, Betul. mau yang bisa sihir-sihiran juga ada, lu jadi dukun gitu kan. Iya. Nah, dulu gue sama Krisna sampai main game fighting, yang game yang kita main itu cuman Tekken. Iya bener. Bahkan kayak Mortal Kombat tuh kita nggak sentuh tuh. Iya, karena kita terlalu takut untuk ngelihat ininya, finishing ya. Finish Iya, him, iya palanya bener. putus. Wah, Karena itu ngeri dulu banget buat anak kecil dulu. dari dulu sampai sekarang dari dulu sampai sekarang tuh Mortal Kombat tuh apa konsisten menghadirkan fatality memang ya. Betul. Dan kalau dibandingkan sama yang sekarang sih, grafiknya yang baru tuh keren banget sih, nak. Keren banget. Gua sampai jijik sendiri Iya, ngelihatnya kalau dan misalkan tulangnya semakin dicopot ya, gitu. semakin mengerikan aja gitu. Iya. Semakin gak pengen main gua. Iya, itulah. Aduh. Zaman-zaman dulu terus kita main game horror bareng-bareng, Resident Evil. Wah, itu sih. Dulu Resident Evil tuh main harus rame-rame gitu. Betul. Minimal nggak boleh sendiri lah pokoknya. Ya, pokoknya minimal lu sama gua dulu mainnya Resident Evil 3 Iya. Nemesis Jadi yang yang satu jadul. megang stick, yang satu nggak ngeliatin lingkungan sekitar. Ngeliatin lingkungan sekitar sama baca buku walkthrough-nya, nak. Karena kan jalannya Iya. muter-muter dulu. Dan itu pun kita nggak tamat kan. Keburu udah Ya nggak kuat dan mainnya. kayak kayak kalau Resident Evil kan dia linear ya. Jadi mainannya. Jadi kalau kita tuh salah mengartikan omongan dia, udah pasti nyasar deh. Gitu, Betul, udah pasti nggak bisa lanjut. betul. Dan capeknya kan karena dia gamenya ada teka-tekinya juga, ada puzzle-nya juga. Setelah kita udah jalan sampai sejauh mana, ternyata disuruh balik nyari barang A di tempat yang belakang kan. Wah, itu deg-degannya Mm-mm. setengah mati tuh, ketemu lagi nih, ketemu lagi nih. Zombinya Ya semua. kayak balik ke ruangan A atau ruangan B gitu kayak ya Allah mesti mesti ketemu si zombie itu lagi nih. Iya. Ah, Dan itu jump scare-nya kan walaupun zaman dulu grafiknya nggak nggak menyeramkan amat, tapi soundnya kan tetap nyeremin nih. iya iya iya. Bahkan menurut gue ya yang dulu tuh lebih lebih jump scare daripada yang sekarang gitu loh. Yang sekarang tuh kita udah bisa ngelihat kayak kira-kira Posisi mungkin jump karena scare-nya udah di mana terbiasa ya? juga ya. Jadi Posisi jump scare-nya di mana jadi kayak gitu. kira-kira wah bentar lagi nih bakal ada something nih gitu. Jadi kita sudah mempersiapkan hati. Kalau dulu kita nggak tahu. Dan by the way teman-teman, Krisna juga kenal sama Aldi. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu Aldi Iya juga. Jadi benar. Aldi itu dulu yang Sama lah, kita satu sekolah lah dulu. betul. Kita dulu bareng-bareng di Monokrom juga bareng sama Aldi. Nah, Krisna juga temennya. Nah, kalau si Aldi bilangnya gini, nah, kalau misalkan gue tahu mau dikagetin, itu lebih takut ya dia. Ini gue tahu nih mau dikagetin nih katanya. Ini bangki nih di depan ada nih, gue tahu nih bakal dikagetin. Itu makin deg-degan kata dia. Makanya kalau si Aldi main Oh, game memang horror orang tuh beda-beda ya. betul. Makanya dia kalau main game horror tuh benar-benar kata-kata mutiara keluar semua, nah. Wah, Dia udah bahaya bahaya. Nanti bisa keluar semua. bisa dilaporin UU ITE nih. Iya. Oke, sekarang itu kita bicarakan masa lalu. Lalu kedepannya nih, game-game yang baru. Bentar lagi PS5 udah mau keluar ya, Nay. Mungkin lu beli apa enggak tuh PS5? Hmm. Gua sih sebenarnya tertarik dua-duanya. Jadi either Xbox Series X dan PS5 gitu. Karena Betul. kan sebenarnya gua nih agak meninggalkan PlayStation
dan lebih fokus ke Microsoft karena kan gue lebih mainnya di PC kan. Mm-mm. Terakhir-terakhir. Jadi sejak PS4 gue tuh nggak beli, PS3 juga nggak beli. Sebenarnya Xbox gue juga nggak beli, tapi gue menikmati game-game dari Microsoft itu via PC gitu. Dan uh, kalau PC itu kan kekurangannya adalah uh, adu kencang-kencangan hardware. Betul. Jadi kalau misalkan game yang baru udah Jadi lebih next gen, kalau PC-nya ketinggalan ya udah, ya nggak kita mesti kuat ngejar upgrade itu. gitu. Iya. Mm-mm. Dan kayak kalau PC lu biasa-biasa aja atau ada gak kentang ya terima nasib lu mesti main di low gitu loh. Nah, setelah mengalami bertahun-tahun menghadapi masalah kayak gitu, ya kayak repot ngatur setting sendiri gitu. Kayak gue sudah lelah, jadi gue tertarik dengan kayaknya beli konsol aja berikutnya. Oke, berarti Toh next sekarang konsol yang lu beli Xbox, lebih ke Xbox ya. Lebih ke Xbox. sebenarnya lebih ke PS4 ya, lebih ke PS5 ya, lebih ke PS5 gue lebih ke PlayStation 5 karena ya kita bisa lihat sendiri eksklusif gamenya tuh. Banyak banget loh Oh, eksklusif game. ya, dan luar biasa gitu loh, maksudnya nggak bisa nggak bisa ditahan gitu, kayak kita bener-bener pengen main game itu gitu. Ya, dan Dan resenya cuma di situ doang cuma dikeluarin ya. Jadi mau nggak mau iya, dan beli. eksklusif kan. Ya kayak sekarang Final Fantasy 7 Remake aja belum ada yang bisa main. Belum keluar selain di PS. Betul. Yang di PC itu masih tahun depan nak baru bisa dimainin. Mm-mm. Ya makanya karena itu gue sebenarnya lebih condong ke PlayStation 5, cuma karena gue banyak membaca dan lain-lain, kalau mendingan kalau PlayStation ini biasanya di awal-awal tuh problemnya banyak. Betul. Jadi mending jangan jadi pembeli di batch-batch pertama gitu. Jadi mending kita ngelihat dulu keunggulannya dari reviewer-reviewer gitu. Jadi gue memang lebih condong ke Xbox dulu Betul untuk betul. yang gue adopsi untuk pertama gitu. Karena kan banyak memang semua setuju ya, kayaknya either reviewer Indonesia, reviewer gaming Indonesia ataupun luar, kalau Xbox Series X ini hanya PC yang dijadiin konsol gitu. Betul. Ya cuman cuman komputer biasa yang diubah jadi konsol, jadi eksklusif konsol gitu kan. Iya, Sebenarnya ya sama aja cuma gitu PC itu. aja. Cuma nggak dikasih OS aja gitu. Iya. Makanya berarti lebih ke PS5 tapi masih lebih milih ke Xbox juga karena memang lebih Untuk familiar duluan juga. ya, maksudnya untuk gue beli duluan, gue lebih milih beli Xbox dulu, nanti setelah beberapa tahun, mungkin setahun 2 tahun, gue baru mencoba beli PS5 gitu. Kalau gue mungkin malah beli PS4 juga nah. Jadi mungkin gue Oh bakal ya. beli PS4-nya dulu karena banyak banget Hmm. game-game eksklusif yang di PS4 yang belum belum gue rasakan loh. Tapi kan sebenarnya PS5 bisa mainin game PS4 kan. Betul, cuman jatuhnya ke budget lah, budget. Money. Nah, iya sih. Karena walaupun Iya walaupun sih. walaupun secara keseluruhan dihitung secara harga ya, PS5 dengan generasi sebelumnya itu termasuk termasuk harganya masih nggak terlalu tinggi dibandingkan waktu dulu launching Hmm. PS3 pertama kan mahal banget tuh. Ya, ya, ya Hampir nggak masuk seribu akal. dolar kan. Yang sekarang cuma 700 sampai 800 dolaran ya, masih Hmm. di bawah gitu kan. Cuman ya gitu, apalagi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih buruk seperti ini dengan pandemik, ya mungkin Ya, 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 ya. beli PS4 dulu ya, mungkin mungkin pas PS5 keluar harganya jatuh kan PS4 cuman 2 juta lebih 3 juta, ya udah tarik itu aja deh. Yang masih bisa di afford dan gamenya masih banyak banget yang Nah, ini kan. cuma cuma biasanya ya yang jadi problem adalah kalau gue baca-baca adalah yang ditakutkan justru harga PS4 itu malah jadi naik gila-gilaan karena biasanya kan PS5 nongol di awal tuh banyak masalah tuh. Mhm. Jadi terus kan para reviewer gamingnya udah pegang PS5 bilang banyak problem nih ternyata di PS5 dan akhirnya orang ntar dulu dah beli PS5-nya, beli PS4 dulu dah gitu. Jadi orang berbondong-bondong malah kayak lu. Iya, iya juga sih, bener juga ya apa yang lu bilang ya. Ya udahlah berarti gue stick di PC dulu aja lah mainnya. Iya, berarti gue main Ya di PC aja karena PC-nya juga selama masih PC bagus lu gitu. masih kuat selama PC lu masih kuat main Assassin's Creed Odyssey di
at least high gitu, nggak usah very high lah, at least high gitu, ya udah nggak apa-apa lah gitu. Ya. Masih untungnya sih puji Tuhan masih kuat sih. Ya udah ya masih santai lah untuk at least 3 tahun ke depan sambil nunggu harga PS5 atau Xbox Series X turun gitu kan. Iya. Memang kalau ngikutin teknologi itu memang nggak bakal kelar, game juga bakal keluar terus, dan konsol-konsol yang baru pun juga bakal keluar terus ya Nay. Jadi memang nggak bakal kelar kalau misalnya kita mau ngikutin gitu. Cuman kalau enaknya pakai konsol ya itu. Jadi memang harus, menurut gua harus set. Iya iya, enak pakai konsol adalah nggak usah pusing-pusing. Betul. Jadi kalau misalnya pakai PC kan kita harus mikirin ini hardware-nya kuat atau enggak. Sedangkan kalau konsol kan udah pasti kuat gitu kan. Karena ya dibuatnya kan khusus untuk konsolnya itu kan. Jadi ya sudah pasti kompatibel. Sebenarnya pengen Dan pengen kalau lagi pakai sih memang PC tuh, ngerasain enaknya konsol yang dulu kita bisa main di sofa sambil tiduran. iya Iya kan? tinggal play and fun aja udah Iya, gitu, nggak usah mikirin apa-apa lagi. betul. Cuma kalau di PC tuh kan problemnya adalah eh, kita nih bisa nih misalkan main Assassin's Creed yang baru nih, Assassin's Creed Valhalla gitu misalkan bisa main di high gitu kan. Yes. Terus kita nyoba, kita geser sedikit ke ultra, terus lihat wah ultranya bagus banget kan, jadi pengen ya, jadi pengen Iya, upgrade gitu iya, loh. iya. Itulah racunnya game-game baru. Walaupun secara gameplay game-game yang baru ini lebih dibilang monoton, ya tapi memang dari sisi grafik dikembangannya gila-gilaan sih. Iya, apalagi dengan hadirnya yang namanya ray tracing ya. Memang gue juga dulu skeptis gitu loh dengan si ray tracing ini, ngomong gak usah pakai ray tracing juga nggak apa-apa lah. Gue ngerasain satu game ray tracing, nggak pengen balik gue bener. Betul, betul. Gue juga ngelihat game yang udah di ray tracing tuh, gue salah beli VGA nih kayaknya. Kayaknya gue harusnya beli RTX nih. Tapi ternyata ya udahlah, udah kebeli, belum ada budget lagi kan. Kita tungguin aja deh. Ya dulu mikirnya kan kayak paling bedanya cuma di reflection doang, nggak usah nggak penting-penting banget lah gitu. Tapi setelah main gamenya beberapa saat gitu, beberapa nyata impactnya luar biasa gitu, jadi semakin indah gitu game Iya, gua. makanya semakin pengen pengen punya dan maininnya di grafik itu. Walaupun sebenarnya ya, Mm-mm. kalau misalkan grafiknya udah sebagus itu, pas lu udah mainin beberapa jam, akhirnya lu ngerasa biasa aja. Karena mata lu udah Iya iya. terbiasa. Nah itu cuma kan begitu begitu kita habis main yang dari ray tracing, pindah ke game yang tidak ada ray tracingnya, jadi berasa berasa bapuk gitu loh. Iya, emang. Padahal sebenarnya gak bapuk ya, matanya aja yang kurang Iya ajar ya. sebenarnya padahal ya kayak kemarin gue main game ini biasa aja gitu, tapi semenjak ray tracing kenapa jadi jelek gitu kan. Iya, makanya. Aduh. Ini Oke, sama kejadiannya kayak kita main FF8 dulu ya. betul. Nah ini makanya kalau misalkan FF8 Ya, di FF8. remake terus ada ray tracingnya tak, terus ada yang versi ray tracing sama yang non ray tracing, nah itu pasti kita ini banget tuh, pergulatan banget tuh. Pasti main lagi sih. Ya setelah ngelihat FF7, FF7 remake aja kayak gitu ya, Iya, remake-nya gitu betul. loh. Ngebayangin FF8 ya, orgasme mungkin gua. Tapi untuk FF8 menurut gua sih sedikit susah ya, Wol. Karena penggemarnya FF8 tuh kalah banyak banget nah sama Ya, FF7. ya, ya. Sebenarnya secara popularitas dia nggak gitu Tinggi, nggak gitu tinggi. menjanjikan gitu loh. Betul. Dibandingin bahkan mungkin mungkin FF10 dulu yang dapat FF10, FF9 baru Betul, eh, FF10 mungkin. cari yang lain gitu. Mungkin FF10 malah yang paling, karena kan FF10 game game Final Fantasy pertama untuk yang di PS2 kan. Generasi kedua kan. Apalagi dengan sudah dipastikan hadir gitu FF16 kan. Belum lagi FF15 juga pasti akan dapat upgrade gitu loh. Betul. Akan dapat remaster ke Betul. PS5. Jadi kayaknya masih lama sih harapannya untuk remake-remake yang baru ini. Iya. Kerjaan Square Enix masih banyak. Oke lah, untuk konsol-konsol next gen mungkin kita bakal ngobrolin lagi lebih lebih lengkapnya, lebih jelasnya, dan nanti gua sama Benar, Krisna benar, benar. bakal bisa ngomongin lebih dalam lagi untuk konsol next gen mungkin di next episode ya. Karena ini juga Betul, sudah betul, hampir betul. 50 menit teman-teman. Jadi Wah, lama ya. udah nggak berasa kan ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman bisa menikmati juga. Jadi sebelum tutup,
Apa yang lu mau ngomongin, Nak? Soal masa lalu kita yang dulu. Paling gimana ya? Jadi kayak buat teman-teman semua yang mungkin merasa bingung gitu dengan kenapa dulu gue merasa game PS1, PS2 gue tuh bagus banget. Sekarang setelah gue main game PS4, kenapa game itu terlihat jelek? Bukan salah gamenya gitu. Jangan merasa game itu tiba-tiba jelek. Mata lu yang aneh. Gitu. Betul, Itu betul. karena semua orang merasa gitu. Jadi kayak ya dinikmati aja perkembangan gamenya ke depan. Jadi jangan jangan langsung ini nih paling ini sih untuk game-game PS5 tuh masih banyak yang atau Xbox gitu lah masih banyak yang ngomong kok grafiknya nggak sebagus itu nggak sebagus yang mereka harapkan peningkatannya gitu loh. Nggak seperti Gue yang sih bisa dibayangkan ya. bilang karena kayaknya ini masih tahap eksperimen gitu loh karena si developer ini tuh kayaknya masih eksperimen dengan hardware-nya. Jadi kedepannya kalau mereka merasa hardware-nya mampu, juga pasti makin lama makin bagus. Sama kayak PS4 aja lah. Betul, betul. The Last of Us yang part 2 aja bagusnya gila-gilaan gitu. Betul. Sebelum yang part 2-nya aja, yang remake-nya aja udah kelihatan jauh kan sebenarnya. Yang remake-nya The Last of Us yang Iya, part iya. 1 yang dari PS3 terus di remake ke Benar-benar. PS4, ditulis remake ya kan, remaster. Wah, itu udah keren banget grafiknya. Dibandingin awal-awal PS4 ya, akhir PS4 tuh jauh lebih bagus daripada awal-awal PS4 gamenya. Yes, kayak gitu. Kalau dari gua sih ya itu merupakan kenangan-kenangan bodoh kita yang kita share di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang merasa punya kenangan yang Iya, iya, iya. mirip, mungkin bisa bisa ceritain juga di komentar, karena ini gue bakal dinaikkan di YouTube juga, dan teman-teman bisa dengerin podcastnya di Spotify dan di platform-platform lain untuk podcast ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu, kita tutup dulu. Thank you banget yang sudah mendengarkan dan menonton gue berdua. Jadi ada Sen, ada Krisna di sini, sama XEN sama Xna ya. Si double X. Jadi itu adalah masa lalu kita di dunia persilatan game zaman dulu. Sampai zaman sekarang kita masih ngikutin juga, walaupun kita sudah tua dan berteman sudah lebih dari 10 tahun lebih. Tapi masih aja ngomonginnya game aja ya. Nggak berhenti-berhenti. Memang ya, boys never get old ya. Yes. Oke, dan teman-teman juga kalau misalkan mau dengerin podcast lain dari Krisna, bisa teman-teman cek di Spotify Movie Stock ya Nay. Nah, di sana Krisna bareng sama Iya benar, Loren di itu podcast Movie Stock. ya bisa diceritain. Di Instagramnya juga ada di podcast Movie Stock kalau teman-teman mau tahu update-update-nya setiap minggu. Kita akan update setiap hari Minggu sih. Kita di situ ngomongin game lagi. Movie dan series tapi untuk region Asia aja. Jadi jangan berharap kita bakal ngebahas tentang film-film Eropa atau Amerika. Mungkin kalau misalkan bisa ke depannya ya ditambahin ya. jadi yang Waduh, region luar. nggak sanggup Pak, nggak sanggup. Ya, masalahnya harus ngejar nontonnya sih kalau misalkan review Iya. film itu. Ya, oke, thank you banget teman-teman sekali lagi. Kita undur diri dulu di sini. Gua Sen dan Yuk, gue Krisna, makasih semuanya ya. oke, bye bye.